Baik teman-teman, kita sekarang berada di Kastalk volume 1. Oke, Kastalk volume 1 sendiri mengangkat tema yaitu organisasi Take It or Leave. Jadi sekarang kita telah bersama dengan dua narasumber kita. Mungkin dari Mas Alif. Oh iya, halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Atala Nasution atau biasa dipanggil Alif. Aku di sini dari HMM Mesin. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Nanda. Oke, halo teman-teman, aku Virga Nanda, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2019 dari Himpunan Mahasiswa Elektro. Oke, dari Mas Alif pertama dari Mas Alif ya. Di sini Mas Alif ini kan dari HMM ya. Mungkin boleh tahu kapan sih ikut HMM dan menjabat sebagai apa di HMM itu sendiri? Oh iya, kalau dari aku sendiri sebenarnya sebelum dari HMM itu pernah mengikuti organisasi yang serupa di teknik, yaitu dari BEM juga. Jadi aku juga pernah ikut BEM tapi hanya sebatas staff. Kemudian setahun berikutnya baru diamanai sama teman-teman teknik mesin untuk menjadi ketua HMM, yaitu pada tahun 2021. Dari Mas Alif menjadi ketua di HMM pada tahun 2021. Untuk Mbak Nanda sendiri? Oke, kalau aku sendiri sih, aku lebih aktif di komunitas di daerahku juga. Ada kayak komunitas belajar bareng gitu, sama buat kayak ngadain pengabdian, ngajar teman-teman TK, SD kayak gitu juga. Tahun 2020 itu aku udah magang di HME, dan tahun 2021 aku jadi staff di HME sebagai staff PSDM, dan pada tahun 2022 alhamdulillah aku diamanai sama teman-teman Teknik Elektro untuk menjadi ketua himpunan. Menjadi ketua himpunan Iya. periode 2022. Oh, jadi Mas Alif sama Mbak Nanda ini sendiri merupakan ketua himpunan dari masing-masing prodi ya? Iya. Untuk Mas Alif sendiri, itu kan kalau tahun 2021 kan kita kan untuk di organisasi sendiri itu kan masih dalam kondisi pandemi. Iya, Nah, benar. bagaimana Mas Alif sebagai ketua HMM sendiri waktu itu menjalani proker-proker yang ada di HMM sendiri? Oh iya, jadi kalau dulu karena tahun 2021 itu adalah sedikit peralihan dari tahun sebelumnya, yang dimana ada sebuah kebijakan pada saat itu kita masih belum tahu ini COVID bakal seperti apa, bakal lebih parah atau enggak, atau bakal lebih ringan atau enggak. Tapi kebijakan yang dilakukan pada saat itu mau nggak mau seluruh proker awal itu memang harus diselenggarakan secara online. Nah, sebenarnya kalau dari kita menanggapi proker online itu kan kayak kurang gitu kan, tapi memang kita dipaksa dan memang seperti itu keadaannya yang mengharuskan kita untuk mengadakan proker online kayak gitu. Jadi untuk di tahun 2021 awal itu memang kalau dari HMM dan aku sendiri itu kita banyak fokus ke proker-proker online kayak gitu. Jadi memang ya online gitu. Kalau dari awal-awal jabat masih online gitu. Untuk proker-proker yang dijalankan secara online itu apakah itu efektif atau gimana? Kalau efektif enggaknya itu kan biasanya yang dapat melihat dan dapat menilai kan orang kan. Nah, Iya. Tapi kalau dari kitanya sendiri, dari hanya sendiri itu semaksimal mungkin, dan kita juga berusaha sebaik mungkin gimana caranya walaupun prokernya ini online tetap bisa berjalan dengan maksimal kayak gitu. Dan yang tak lihat juga dari beberapa proker online yang udah diadakan hasilnya cukup bagus kayak gitu sih. Jadi memang tahun 2021 itu merupakan sebuah keharusan, bukan cuma dari HMM sendiri ataupun itu dari seluruh organisasi mungkin yang ada di Indonesia ya. Jadi seluruh kegiatannya itu memang dilakukan secara online. Iya benar. Nah, untuk Mbak Nanda sendiri, untuk tahun 2022, jadi kan tahun 2022 itu teman-teman itu udah mulai masuk, jadi dapat dikatakan masa transisi atau peralihan dari yang memang online kembali ke offline. Itu Mbak Nanda gimana? Kalau aku sih, aku kan kebetulan kan juga ikut pas masa 2021 itu kan full online kan ya, full online juga. Nah emang banyak banget kendala waktu online karena kita kan jarak jauh juga, banyak keterbatasan entah itu sinyal, jaringan dan sebagainya. Untuk program kerja di organisasi sendiri itu pasti kan kita harus mikirin gimana tepat sasaran dan juga kayak bermanfaat gak sih buat teman-teman dan benar-benar dibutuhin gak sih sebenarnya buat teman-teman mahasiswa sekarang kayak gitu kan. Karena kan sendirinya kan organisasi yang aku ikutin kan untuk salah satunya juga untuk memenuhi atau juga mendukung kebutuhan mahasiswa di prodiku kayak gitu. Yeah. Nah, terus di tahun 2022 itu
itu kan udah masa peralihan nih, tapi kan sempat ada Omikron kan waktu itu, masih ada Iya. Omikron dan kayak masih banyak pertimbangan buat dilaksanain offline kayak gitu. Dari fakultas pun masih belum ngasih kepastian kalau misalkan program kerjaku ini bisa dijalanin secara offline kayak gitu. Jadi waktu perencanaan itu sempat kita harus bikin 2 plan, di mana kita harus mikirin plan ketika acaranya kita, kegiatan-kegiatan kita bakal diadain secara online dan juga secara offline kayak gitu. Tentunya juga kita mikirin di mana program kerja ini manfaatnya udah tepat nih buat mahasiswa yang kondisinya sekarang lagi kayak masa transisi pada waktu itu kayak gitu. Jadi kita benar-benar mikirin teman-teman mahasiswa nih butuhnya apa ya sekarang kayak gitu. Karena waktu itu kan juga kondisinya lagi masa transisi kayak gitu. Nah, untuk yang periodenya Mbak Nanda tahun 2022 yang seperti Mbak Nanda katakan tadi, jadi ada beberapa proker yang memang harus dilaksanakan offline dan online. Jadi kebanyakan proker dari Mbak Nanda itu dilaksanakan online atau offline? Alhamdulillahnya di tahun 2022 itu tuh 85% prokerku tuh offline ya. Jadi kayak dikit banget yang online, tapi buat komunikasinya itu kita manfaatin teknologi Zoom juga ya, karena kita udah kebiasaan nih. Jadi teman-teman lebih fleksibel juga kan, bisa sambil ngerjain hal lain tapi kita tetap berkomunikasi buat persiapan program kerja kayak gitu. Jadi lebih ke rapat-rapatnya juga banyak yang online, tapi program kerjanya alhamdulillah 85% itu terlaksana secara offline kayak gitu. Untuk ini kembali masalah lagi ya, kan kita kayak online ini hal baru gitu ya. Jadi sejelek-jeleknya kegiatan online tuh menurutku tuh pasti ada hal baik gitu kan Mas. Nah, menurut Mas Alif sendiri yang memegang tanggung jawab proker dan full online ya Mas waktu itu ya, itu hal-hal baik apa yang bisa didapatkan? Kan kayak hal baru kan yang kayak kegiatan online itu mungkin. Ya, kalau hal baik itu pastinya kita dapat pembelajaran sistem baru, kayak contohnya Zoom dan lain sebagainya kan baru kita dapati pada saat online itu. Dan hal yang menurutku yang bisa diambil pada saat online itu kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. Kayak contoh kita di rumah, walaupun kita nggak mengikuti secara langsung, kita bisa dapat ilmu. Contohnya kan banyak pada saat online itu banyak proker, contohnya webinar, seminar dan lain sebagainya. Dan itu kan kebanyakan dari kita juga ikutnya di rumah. Jadi dengan keadaan di rumah pun dengan keadaan santai kita juga dapat ilmu. Itu sih enaknya kalau diselenggarakan online kayak gitu. Jadi dari Mas Alif tadi itu kan ada beberapa manfaat yang didapatkan dari kegiatan online. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online itu kan ada beberapa manfaat. Mungkin apa masih bisa diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan proker selanjutnya untuk periode 22 atau 23? Gini sih, menurutku ya waktu masa pandemi itu peran organisasi itu salah satunya adalah ngasih wadah gimana kita tuh tetap bisa bersosialisasi kayak gitu kan. Soalnya kan kita sulit banget nih kan buat ketemu. Nah, ada wadah nih organisasi. Salah satunya misalkan sederhananya kita ngadain webinar. Itu kan jaga gimana kita tetap bisa sosialisasi sama orang kayak gitu juga. Itu kan bisa karena stres juga kan dengan kita ngobrol sama orang, ketemu sama orang, itu juga bisa meminimalisir stres waktu itu terjadi waktu itu, karena benar-benar kan stresnya berat banget tuh karena kita nggak bisa kemana-mana. Selain itu juga ini sih masalah public speakingnya kita lama-kelamaan bakal semakin menurun, karena nggak dipungkiri juga public speaking terutama buat mahasiswa itu penting banget ya. Nah, dengan adanya dan organisasi waktu itu benar-benar bermanfaat untuk salah satunya jaga public speaking teman-teman, juga bantu teman-teman untuk bersosialisasi dengan banyak orang kayak gitu. Nah, kalau untuk implementasinya sendiri sih tergantung. Jadi kan sebenarnya itu kan perkembangan teknologi ya, salah satu perkembangan teknologi udah makin pesat banget sekarang nih. Misal kita tuh mau ngadain pelatihan dari teman-teman organisasi kayak gitu ya, suatu pelatihan yang tapi narasumbernya dari luar negeri nih misal kayak gitu, dari luar negeri dan emang bagus dan udah mau kerja sama kita, tapi nggak bisa datang ke Indonesia dikarenakan biayanya kita nggak cukup misalkan kayak gitu kan. Itu kan bisa jadi salah satu solusi juga gitu buat teman-teman di periode ini gitu. Jadi teknologinya bukan cuma dipakai pas pandemi doang, itu bisa dipakai buat seterusnya kayak gitu. Perkembangan teknologi itu bisa kita pakai di segala zaman kayak gitu dan segala kondisi kayak gitu sih. Iya kan kita harus berdampingan dengan teknologi. Iya, jadi kalau dari Mas Alif sendiri? Kalau dari aku pribadi udah benar yang dikatakan Anda barusan, tapi
alangkah baiknya kalau kita bahas positif juga bahas negatifnya. Jadi dengan kemajuan teknologi pasti banyak orang juga yang memanfaatkan hal itu. Contohnya dengan kita mengadakan seminar online dan lain sebagainya, karena itu sifatnya di rumah dan itu lebih santai, sulit untuk mengawasi, panitianya juga sulit untuk mengawasi, jadi banyak disalahgunakan. Contohnya kita udah daftar, misalnya ada yang daftar seminar, karena itu di rumah, ya dia cuma join Zoom, tidak mendengarkan, cuma ngejar sertifikatnya. Karena kekurangan-kekurangan tersebut, jadi kita itu organisasi dipaksa untuk gimana caranya nyari cara lagi agar mengurangi hal itu. Gitu. Jadi dengan ada, yaitu plus minusnya di sana sih. Jadi pada saat online itu benar-benar kita didapat sistem baru, kemudian ada celah juga, ada kekurangannya, kita disuruh cari solusi lagi untuk ngatasi itu. Jadi benar-benar kalau di sisi organisasinya pada saat online itu benar-benar kita juga belajar banyak hal banget. Lebih kompleks ya. Iya, lebih kompleks gitu. Lebih kompleks. Nah, terkait di kan dari Mas Ali barusan kan Iya. di organisasi itu mempelajari banyak hal baru yang lebih kompleks. Tapi pada waktu periode Mas Ali atau Mbak Nanda deh, pernah nggak sih ngalamin fenomena di mana peminat dari mahasiswa ini, rekan-rekan mahasiswa ini untuk mengikuti organisasi itu menurun? Pernah sih, kalau di zamanku pernah sih ya. Pasti kayak ini sih lebih ke permasalahan umum deh, kayaknya emang dari dulu udah ada dan terjadi gitu loh. Cuma emang akhir-akhir ini kayaknya emang bener-bener kekurangan SDM kayaknya organisasi terutama. Kayaknya bisa kita lihat di fakultas kita sendiri kan. Penurunan minat untuk berorganisasi itu sangat terlihat gitu kayak di akhir-akhir ini gitu kan. Nah, tapi aku juga gak bisa nyalahin kondisi sih. Juga sekarang pemikiran teman-teman udah makin terbuka kan ya, apalagi dengan adanya media, terus teknologi yang udah kayak hari ini gitu kan, gampang banget dapat informasi gitu. Kamu bahan aja tiba-tiba bisa dapat informasi magang gitu. Kan iya kan, sama media terutama juga kayak gitu sih. Teman-teman udah pasti mikirnya lebih ke benefit kan. Apa sih benefitku gitu loh. Ikut organisasi ini tuh apa sih benefitnya kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin kemarin masih banyak mikir juga ya, gara-gara setelah masa transisi, jadi teman-teman tuh mikir apa sih enaknya ikut organisasi kayak gitu kan, apa sih benefit yang bisa aku dapat kayak gitu sih. Jadi teman-teman lebih realistis lagi sih sekarang menurutku, dan itu terjadi sih di tahunku, sempat terjadi penurunan minat berorganisasi, sempat terjadi gitu. Iya, kalau dari aku penurunan minat ini ada dua ya. Dari kuota yang mau daftar ke kuota yang akan daftar objek atau kuota untuk masing-masing departemennya. Nah itu kalau untuk yang daftar pada saat dulu ngadain OR itu menurutku gak kekurangan. Yang kekurangan mungkin pada saat daftar di departemennya. Jadi kan departemen pasti ada standarnya sendiri-sendiri kan, kadernya harus mau staff yang kayak gini. Dan kekurangannya menurutku di sana, ada departemen yang daftarnya banyak banget, ada yang kurang banget. Jadi minatnya di sana, kurangnya di sana. Nah itu aku menyadarinya kenapa bisa kayak gitu, karena dari kitanya juga kurang memberi wawasan ke teman-teman yang akan daftar itu apa sih organisasi ini, pentingnya apa, manfaatnya apa, sehingga mereka juga nggak tahu. Mereka mungkin ada yang daftar karena ikut-ikutan atau keren-kerenan atau apa, atau juga mungkin ada yang karena memang dia pengen jadi lebih baik kayak gitu. Jadi faktornya sangat banyak juga yang menyebabkan mereka juga kadang bingung untuk ikut organisasi ini apa sih gitu, tujuannya apa, benar yang dikatakan Anda juga. Jadi ya di sana sih bingungnya gitu. Jadi yang aku tangkap ya dari Mbak Nanda sama Mas ini kayak calon-calon orang-orang yang mau ikut organisasi ini kayak bingung apa benefit dari organisasi. Nah, kenapa sih mereka tuh bisa bingung gitu? Justru menurutku semakin bagus ya ketika teman-teman udah bisa mikir ke sana menurutku, karena kalian nggak asal ikut gitu loh, nggak asal ikut kegiatan, nggak asal aku ikut organisasi biar aku keren, nggak kayak gitu kan. Dan itu menurutku bagus justru, artinya daya pikir kritis teman-teman itu udah makin meningkat gitu loh, dan otomatis ke belakang ketika teman-teman udah berpikir kritis, organisasi ini juga bakal meningkat kualitasnya seharusnya dengan daya pikir kritisnya teman-teman kayak gitu. Jadi menurutku salah satunya sih ini ya, kita tuh kurang
bisa ke brandingnya juga, branding organisasinya gimana kayak gitu. Tapi kalau di tahunku sendiri, ya itu tadi kesulitannya karena dari masa transisi teman-teman yang masih pada di rumah nih, sedangkan beberapa udah ada di kampus gitu. Kita udah persiapan kegiatan-kegiatan offline gitu. Sedangkan teman-teman masih pada bingung, aku ke kampus gak ya gitu, aku ke kota, ke Jember gak ya kayak gitu kan. Gara-gara kan apa aku di rumah aja nih, gara-gara Omikron juga masih gak jelas kayak gini gitu kan. Nanti tiba-tiba naik lagi online kan sia-sia aku Jember kayak gitu. Jadi lebih ke sana sih masalahnya waktu di periodeku untuk hiring SDM-nya kayak gitu. Tapi itu teratasi dengan cara kita lebih banyak komunikasi online ya sama teman-teman ya. Kita lebih banyak komunikasi online, entah itu secara personal ataupun nanti kita buat sharing session gitu sama teman-teman kayak gitu, dan itu udah teratasi kayak gitu. Ya, kalau dari aku sendiri, karena tadi sedikit membahas tentang minatnya yang mau masuk, minatnya yang daftar kan. Jadi kalau dari aku benar yang tadi ada branding organisasinya. Kenapa itu penting? Karena aku kasih contoh sebuah yang gampang sendiri. Kayak misal kita ke mall ya, jalan ke mall. Yang pertama kali kita lihat dengan banyaknya toko yang ada kan pasti seberapa menarik tokonya. Iya, benar. Jadi dari hal kecil itu menarik enggaknya itu kan yang mendasari kita untuk masuk ke tokonya atau beli barangnya. Nah itu sama kayak kita udah ikut organisasi. Semakin menarik organisasinya nge-branding dirinya, proker-prokernya, orang akan juga akan tertarik untuk masuk ke dalamnya gitu. Entah itu nanti dia beneran join atau hanya sekedar bagus juga organisasinya tapi gak join, tapi kan setidaknya dari organisasinya gimana caranya berusaha untuk membuat organisasinya ini menarik. Dan itu penting juga agar dengan begitu nanti harapannya SDM yang akan masuk ke sana itu gak asal-asalan lagi seperti yang tak jelaskan di awal, gak ikut temannya, gak asal-asalan, gak agar terlihat keren, tapi punya alasan kenapa masuk organisasi itu, kenapa mau di departemen itu, kenapa mau proker itu. Jadi mereka udah jelas kayak gitu. Jadi gak hanya sekedar pengen ikut-ikutan doang gitu. Ya mungkin lebih ke purpose menjelaskan. Lah benar juga. Nah, oke Mbak, tadi kan sempat disinggung SDM dari mahasiswa sekarang ini udah meningkat dengan berpikir kritis mereka tentang benefit-benefit tadi dan MBKM itu sendiri. Jadi apakah MBKM memang sebermanfaat itulah? Oke. Kalau bicara masalah manfaat MBKM ya, ini menurut sudut pandangku aja sih sangat bermanfaat ya, karena ini dari engineer ya, entah kalau dari jurusan lain atau dari fakultas lain aku kayak kurang paham ya. Tapi kalau dari engineer sendiri sih, dari pengalaman-pengalaman yang udah diceritain itu sangat bermanfaat ya, karena kita tuh benar-benar terjun ke industri, terus juga hard skillnya kita juga terasah di sana kayak gitu, dan benar-benar artinya apa yang diajarkan di selama magang atau selama terjun ke industri itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, karena kita terjun langsung gitu. Selain itu juga apalagi dibayar gitu kan ya, mahasiswa sekarang kalau dibayar kayaknya siapa yang nggak mau gitu kan, kita realistis aja kayak gitu. Tapi itu cuma salah satu faktor aja ya, salah satu faktor penurunan minat organisasi karena banyak yang lari ke MBKM kayak gitu. Tapi ya itu balik lagi gimana juga, selain kesadaran mahasiswa akan pentingnya organisasi, juga pentingnya orang-orang yang ada dalam organisasi itu gimana caranya bikin organisasi itu worth buat diikutin kayak gitu. Jadi kayak kita nggak kalah sama MBKM, kita juga bisa ngasih sesuatu yang worth buat kalian kayak gitu sih. Nah, opiniku ya, tadi kan sempat disinggung tentang manfaat dari MBKM kan, dari gaji dan memang kayak menurutku tuh emang MBKM tuh simulasi untuk kerja dan daripada organisasi yang memang lingkupnya memang di organisasi kan cuma antar teman, kerjasama antar teman aja kan. Nah sedangkan di MBKM kita bisa kerja yang memang benar-benar simulasi kayak gitu. Nah di sini permasalahannya apakah dengan banyaknya faktor-faktor yang baik itu dari diadakannya MBKM ini, apakah ada penurunan kualitas diri dari organisasi atau ormawa-ormawa yang ada di kehidupan kampus kita?
Iya, kalau dari aku ya nanggapi sedikit tentang MBKM. Sebenarnya aku nggak tahu pasti MBKM itu seperti apa, tapi kalau memang seperti yang dijelaskan Anda tadi dapat bayaran itu siapa kan yang nggak mau? Iya. Misalkan aku pun ditawari juga, ya kemungkinan 50% bakal nyoba juga. Tapi kan untuk MBKM sendiri dengan organisasi ya benar yang dikatakan tadi, harus organisasi juga harus punya keunggulan. Kalau di MBKM kan yang jelas kan jadwalnya jelas kapan, kemudian caranya juga jelas apa, terus benefitnya juga apa. Jadi menurutku untuk organisasi kedepannya juga harus seperti itu. Jadi harus mulai ditata untuk kedepannya. Misal jadwal opreknya kapan, kemudian untuk proker-prokernya apa aja itu harus dipaparkan ke semua orang agar nanti orang itu tahu, oh bulan segini ada acara ini, bulan segini ada acara ini. Jadi mereka itu terbiasa untuk terjadwal kayak gitu. Dan juga benefitnya juga harus di mungkin benefit dari organisasi itu seperti yang kita tahu kan pasti dapat ilmu, pasti tujuan utamanya itu. Tapi di selain itu juga apa sih yang didapat selain ilmu kayak gitu, itu juga harus dipaparkan juga sih kalau dari pandangan kayak gitu. Jadi permasalahannya di sini tuh yang pertama terkait timeline, bener kan? Iya. Timeline itu yang harus sistematis. Organisasi pada bulan ini ngapain aja itu kan harus sistematis. Nah, terkait benefit memang apakah benar memang di organisasi itu memang ada benefit gitu, Mas? Ya, ini jujur-jujuran Iya. Kalau jujur-jujuran sebenarnya ada, walaupun itu kecil itu pasti ada. Contohnya apa? Benefit paling kecil itu adalah relasi. Biasanya kan kita kan cuma banyak orang itu kan cuma kenal teman di lingkup prodinya atau jurusannya. Lah dengan ikut organisasi itu kan dia juga bisa kenal dengan yang lainnya, jurusan lainnya, karena dari satu organisasi dengan organisasi ini pasti berkesinambungan, berdekatan gitu, pasti saling membutuhkan juga. Apalagi di ranahnya teknik ya pasti saling bermutu kombiasis mutualisme itu ya saling memberi keuntungan lah kayak gitu. Jadi itu memang perlu sih ya, dan itu salah satu bentuk kecil efek dari pentingnya ikut organisasi kayak gitu, relasi. Nah, ini aku ada pertanyaan nih. Benefit yang didapat ketika kita ikut organisasi sesuaikah dengan kerja yang kita lakukan pada organisasi itu? Oke, gini. Mungkin aku ini sih agak tertarik sama tadi ya. Kamu kan sempat ngomong kalau organisasi itu salah satunya kenalnya masalah Teman-teman. komunikasi sama prodi kayak gitu kan. Teman antar prodi, kerja antar prodi. Sebenarnya bisa lebih luas dari itu. Kalau kita emang mau berpikir lebih luas lagi gitu. Organisasi itu kita juga bisa keluar loh kayak gitu. Kita juga bisa kayak misalkan kita kerja sama stakeholder. Itu artinya kita ngehubungin kan stakeholder, kita komunikasi sama orang-orang dari perusahaan itu bisa kalau emang kita membuktikan bahwa organisasi kita itu worth untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar di luar, dan juga untuk memberikan keuntungan ke organisasi kita lagi kayak gitu. Jadi ya tadi balik lagi ke lebih emang ke branding ya salah satunya, branding organisasi dan juga kebermanfaatan organisasinya. Jadi lebih ke gimana kita bikin sebuah organisasi itu, ketika bikin sebuah program kerja, seberapa bermanfaatkah untuk yang membuat program kerjanya dan untuk orang yang mengikuti program kerjanya kayak gitu. Sedangkan menurutku banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat dan besar juga gitu. Salah satunya misalkan salah satu organisasi terutama di teknik ya ini ya, kita bahas teknik, misalkan kita mau ngadain program kerja sertifikasi. Ya bisa kan, organisasi itu bisa menjadi suatu wadah di mana bisa mengajak kerja sama stakeholder yang memang ada di bidang sertifikasi kayak gitu. Itu kan sangat penting kan untuk selain melatih hard skill-nya mahasiswa, itu nanti juga bermanfaat untuk di dunia kerja karena sertifikasi keahlian itu juga sangat diperlukan. Itu contoh salah satunya. Itu juga untuk yang mengadakan acaranya atau orang-orang di dalam organisasinya juga karena kita pastinya kan berhubungan nih sama orang-orang di perusahaan itu. Otomatis kita juga udah ada relasi di perusahaan kayak gitu. Kegiatannya juga untuk diikuti sama teman-teman yang mengikuti proker itu, karena mereka bisa mengikuti sertifikasi mungkin dengan harga yang lebih murah karena bekerja sama dengan organisasi kampus kayak gitu. Kalau benefitnya, kalau buat aku ya, jujur aku dapat banyak banget dari organisasi. Karena jujur aja aku emang juga pengen ikut MBKM yang gitu, gak dipungkiri.
Tapi alhamdulillah aku juga udah dapat magang sendiri dan juga udah, menurutku aku udah cukup dapat apa yang aku cari di magang itu, aku udah cukup gitu loh. Dan di organisasi ini aku juga dapat apa yang aku mau gitu loh. Tergantung apa yang mau kita dapat kayak gitu kan. Iya. Ini sih, jangan cuma tanya apa yang organisasi bisa kasih buat kita, tapi tanya apa sih yang bisa kita kasih buat organisasi gitu. Iya. Kayak masalah keseimbangan ya, kamu mau dapat hak, tapi kewajibanmu juga harus penuhi kayak gitu. Gimana caranya bikin, oh aku ikut ini bisa work buat aku karena aku bisa melakukan ini dengan kelebihan-kelebihan instansinya itu. Iya. Itu sih. Jadi di sini hal yang aku tangkap ya, kita ikut organisasi itu hal benefit yang paling didapat tuh sebenarnya networking guys, jaringan. Salah satunya. Iya, bisa. Jadi entah itu dengan pihak misal yang di fakultas sendiri tuh entah dengan pihak dekanat ataupun pihak-pihak eksternal yang lain tuh kayak kita tuh lebih mengenal daripada teman-teman yang memang gak ikut. Ya, salah satunya. Nah, untuk di sini ada beberapa pertanyaan nih Mas dari teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama ya, terserah Mas Alif atau Mbak jawab. Ini yang pertama, masih relevankah visi misi dari UKM Ormawa untuk apa yang dibutuhkan mahasiswa saat ini? Iya, dua ya. Kalau dari aku pribadi, visi misi ini kalau dari pandangan ini ada dua. Ada visi misi yang dimiliki perseorangan, ada visi misi juga yang dimiliki organisasi. Tadi kan tanyanya organisasi ya, visi misi organisasi terhadap mahasiswanya. Nah, jadi kalau visi misi perseorangan ini kan seperti kita tahu lah apa visi dan misi yang dilakukan orang tersebut jika masuk di dalam organisasi atau jika diamanai jadi ketua di dalam organisasi tersebut. Nah, itu kan bisa berubah-ubah kan setiap orang. Nah, sedangkan visi misi dari organisasi ini adalah visi misi yang dimiliki organisasinya untuk langkah ke depannya. Nah, ini menurutku juga harus penting. Dengan ada visi misi dari ketua dan organisasinya, ini nanti bisa dikombinasikan. Nah, bentuk kombinasinya apa? Bentuk kombinasinya adalah ada beberapa proker atau proker-proker yang memang diwujudkan untuk mendorong misinya agar tercapai gitu. Jadi memang sangat penting karena dengan adanya visi misi tersebut itu kayak benang merah gitu loh. Nah, benang merah yang dari visi misi sebelumnya kemudian visi misi selanjutnya agar bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Dari Mbak Anda mungkin ada atau Boleh diulang nih pertanyaannya? jadi pertanyaan ini masih relevankah visi misi dari UKM Ormawa untuk apa yang dibutuhkan mahasiswa saat ini? Tergantung organisasinya. Mau berpikir, maksudnya kita mau ada indikasi peninjauan ulang nggak sih sama visi misi organisasi kampus itu sama kebutuhan mahasiswa sekarang gitu. Iya. Karena kebutuhan mahasiswa itu kan berubah nih, maksudnya kita berubah sepanjang zaman kayak ngikutin sepanjang tahun ini aja mungkin kebutuhannya A tapi tahun depan bisa jadi B gitu. Jadi kayak penting banget buat merevitalisasi visi misi dari satu organisasi mengikuti kebutuhan mahasiswa kayak gitu. Iya. Sama perkembangan zaman kayak gitu. Jadi tergantung organisasinya kalau dikatakan relevan atau enggaknya kayak gitu. Cuma kalau kita bicara organisasi secara umum ya, organisasi kayak gitu ya. Bayangin aja deh kalau kita nggak ada organisasi gitu di kampus gitu loh. Nggak semua mahasiswa tuh bisa langsung reach out dosen. Nggak semua mahasiswa bisa reach out orang-orang yang ada di atas loh gitu yang megang apa ya, megang kepentingan dan kebijakan kayak gitu. Namanya juga organisasi, itu adalah pergerakan mahasiswa gitu. Kita mahasiswa punya tujuan yang sama, memperjuangkan hak yang sama. Ya salah satu wadahnya apa? Organisasi kayak gitu. Jadi kalau dikatakan organisasi masih relevankah dengan masa saat ini, menurutku selama ada mahasiswa, organisasi kemahasiswaan itu akan selalu relevan untuk mahasiswa kayak gitu sih. Kalau menurutku ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk relevan ini sebenarnya masih relevan karena dari setiap tahun kayak tahun dari misalnya yang online, Mbak Nanda yang transisi itu UKM Ormawa itu kan melakukan apa ya? Kayak evaluasi. Jadi pada yang online nih kita nggak boleh ngelakuin ini. Gimana kita harus melakukan untuk mencapai tujuan itu? Kita harus mencari jalan keluar gitu. Jadi menurutku memang masih relevan sih dengan perkembangan zaman yang saat ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Sebelum ke sana tapi
kalau dari pribadiku masing-masing dengan semakin zaman semakin maju ya kan banyak ilmu-ilmu yang dapat dari manapun kan, contohnya kayak TikTok lah paling simpel. Lah itu kan di TikTok kan kalau banyak juga video-video yang mengajarkan tentang pemahaman pola pikir. Dan menurutku pribadi juga dengan nanti SDM-nya yang pola pikirnya semakin berkembang, itu menurutku juga bisa mempengaruhi dia ikut enggak di organisasinya. Kayak gitu. Jadi kayak gini, misal contoh ada 2 orang nih, yang satunya ikut organisasi, yang satunya enggak ikut. Tapi yang enggak ikut ini pola pikirnya lebih berkembang daripada yang ikut organisasi, dan itu bisa berpengaruh. Dan efeknya apa? Efeknya nanti organisasinya gak guna kayak gitu. Bukan gak guna secara penuh, enggak, tapi di beberapa hal organisasi itu kelihatan akan kurang kayak gitu dengan berkembangnya pola pikir gitu. Iya. Jadi sebenarnya orang-orang yang ikut organisasi baik UKM atau Ormawa itu bukan orang-orang yang memang paling kritis enggak, tapi memang orang-orang yang memang benar-benar mencari manfaat. Kan ngabdi ya, pengabdian ya. Kompleks sih, organisasi itu kompleks, nggak cuma masalah program kerja, enggak gitu loh. Ada orang gitu loh di situ, ada manusia gitu loh yang pikirannya tuh beda-beda gitu loh. Pikiran satu orang tuh sama orang lain tuh nggak mungkin sama kayak gitu. Itu pasti punya keunikannya masing-masing, dan itu harus dijadiin satu kan kayak gitu kan. Jadi itu sebenarnya kompleks sih menurutku, dan banyak banget hal yang bisa didapat dari situ gitu, terutama pengembangan diri ya untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau misalkan kita memanfaatkan secara optimal dan benar gitu ya, bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan kayak gitu sih. Nah, terkait itu pemikiran yang beda-beda tadi kan. Nah, menurutku pemikiran yang beda-beda ini nggak bisa kita dapetin waktu kita nyari teman atau masuk, bisa dikatakan gabung circle. Soalnya menurutku tuh ketika kita bergabung mencari teman atau masuk circle tuh kita harus memiliki pikiran yang sama. Tapi di organisasi ini beda. Jadi orang-orang yang ada di organisasi tuh kayak memang satu sama lain nih punya asumsi atau argumentasi sendiri-sendiri terkait sebuah permasalahan. Jadi menurutku daya pikir sama kemampuan kita untuk mengobservasi masalah itu bisa lebih tajam gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, kenapa banyak yang menjadikan MBKM sebagai penyebab peminat mahasiswa turun? Padahal jika organisasi itu maju, pasti peminatnya juga bakal banyak yang tertarik. Iya, seperti yang udah kita bahas tadi, yaitu karena menurutku bandingannya pada saat ini itu masih lebih cenderung ke MBKM. Kenapa? Karena contoh simpelnya gini lah, kayak misal nih ada orang ya, aku sama kamu gitu ya, aku sama Pak Mas, sama-sama kerja, tapi yang satunya dibayar, yang satunya enggak. Kan itu kan pasti milih yang kerja yang dibayar. Lah, kerja yang dibayar ini diasumsikan MBKM, kemudian yang kerja yang enggak dibayar ini diasumsikan organisasi. Kan pasti orang mikirnya mesti mau kerja tapi dibayar kayak gitu, dan juga bermanfaat kan, walaupun sama-sama bermanfaat, tapi kan MBKM menurutku ada sedikit keunggulan di sananya kayak dapat uang lah gitu. Lebih ke kasihan ya MBKM jadikan kambing hitam. Iya sebenarnya. Sebenarnya bukan faktor, tapi akhirnya dia menjadi pembanding. Iya. Itu kan pilihan mahasiswa kan. Kita sebagai mahasiswa berhak untuk milih ikut yang mana kayak gitu. Ya benar tadi. Balik lagi gimana caranya organisasi itu bikin dirinya worth buat diikutin sama mahasiswa gitu loh. Kayak gitu sih, lebih ke keuntungan apa sih yang bisa dikasih kayak gitu loh. Menurutku sih ya, sama program-program yang ada sekarang nih, program-program kementerian kah, program-program apapun lah, itu banyak juga kok yang mendukung organisasi gitu. Kita aja mungkin emang masih buta dan kurang explore gitu aja sih menurutku sih ya. Karena kadang ada yang ya udah sih organisasi ini penting jalan aja gitu, nggak bisa kayak gitu. Explore gitu loh. Justru ini tuh wadah gitu loh, wadah buat kamu explore kemampuanmu, juga cari hal baru kayak gitu lewat organisasi. Dan juga MBKM sih kan bisa beberapa semester kan, bisa semester 5, semester 6, semester 7, mungkin semester 8 kalau masih ikut pun masih bisa gitu loh. Kalau emang lulusnya agak telat, karena kan emang, dan menurutku gak apa-apa gitu kalau kita dapat sesuatu yang worth gitu loh.
Jadi nggak bisa dijadiin alasan juga sih, nggak bisa jadi alasan utama maksudnya, alasan utama. Mungkin ini salah satu pembanding dan salah satu faktor yang menyebabkan peminat mahasiswa ke organisasi itu berkurang karena MBKM memang memberikan benefit yang sangat banyak kayak gitu sih. Jadi kayak mahasiswa sih sekarang bisa sih ikut organisasi dan MBKM, menurutku bisa dapat dua-duanya sih ya, tergantung orangnya masing-masing. Tergantung yang dikatakan Mas tadi tentang timeline. Iya, timeline. Dan prioritas. Ya terus nambah ya. Sebenarnya keduanya kalau diomong organisasi itu wadah kan dua-duanya sama wadah kan. MBKM wadah, organisasi wadah. Yang menurutku menjadi beda itu kalau MBKM ini udah tersistem gitu loh. Kamu masuk, kamu harus kayak gini, ini yang harus dilakukan, kayak udah jelas gitu di sistemnya. Sedangkan kalau organisasi kan masih belum jelas kan. Kamu masuk, kadang ada yang kamu daftar di departemen ini, dilemparnya ke ini sehingga membuatmu gak nyaman dan lain sebagainya. Dan kadang orang yang udah masuk di organisasi itu kan bingung, dia udah dapat wadah tapi bingung wadahnya ini mau harus aku gimana ini kayak gitu. Jadi kadang bingungnya di sana juga sih. Jadi alur organisasi itunya yang mungkin yang kurang. Iya benar. Berarti permasalahannya di sini terkait balik lagi tadi yang branding. Apakah organisasi itu memang punya benefit tapi tidak dibrandingkan, atau organisasi itu memang tidak punya benefit tapi dibrandingkan seakan-akan punya benefit gitu. Jadi keuntungan dan branding ini harus sama-sama. Iya. Benar. Jangan di PHP lah branding gitu. Jangan kayak brandingnya aku wah gitu kan. Tapi ternyata pas di dalam Kok gini? apa, udah capek doang gitu kan. Jangan kayak iklan berarti ya. Iklan kan tampaknya visualnya bagus tapi kalau udah beli kok rasanya gini. Beda. Lanjut pertanyaan ketiga. Nah, terkait benefit tadi, hubungannya nih kayaknya pertanyaan tiga nih. Peminat yang turun, apa nggak ada inovasi dari UKM atau Ormawa? Siapa dulu? Bebas ya? Bebas. Kalau dari aku pastinya harus ada ya. Yaitu balik lagi ke tadi visi misi dari ketuanya mungkin ya. Pasti ada, pasti ketuanya juga tahu gimana harus buat organisasi ini jadi lebih baik. Tapi dengan beberapa evaluasi kan juga harus ada SDM. Contohnya gini lah, kita bangun mesin lah. Evaluasi kayak kita bangun sebuah mesin, konsepan atau proker itu kan kita bangun mesin yang dikasihkan ke orang. Kemudian orang ini gak bisa gunakan sama aja. Jadi menurutku evaluasi dan konsepan dan lain sebagainya itu juga harus dilihat apakah nanti hal ini bisa dijalankan oleh semua orang kayak gitu. Kalau nggak bisa dijalankan kan nanti hasilnya sama aja, stuck di sana gitu sih kalau dari aku. Oke. Bananda. Inovasi ya, masalah inovasi itu pasti ada menurutku tiap tahun karena nggak mungkin kita tuh stuck. Tiap orang balik lagi kayak tiap orang pasti punya pemikirannya masing-masing berbeda dan punya keunikan sendiri-sendiri kayak gitu ya. Lebih ke target. Satu organisasi mungkin sekarang harus punya target, lebih ke targetnya harus jelas. Misalkan dalam 10 tahun ke depan kita harus punya produk yang kiranya kita bisa pasarkan sendiri, membawa nama organisasi kita, membawa nama jurusan kita, fakultas kita, dan produknya juga diciptakan sama orang-orang yang ada di dalam organisasi itu kayak gitu. Misalkan kayak gitu, itu keren loh gitu. Mungkin kita bisa dapat penemuan baru atau kayak gimana yang benar-benar inovatif, itu bisa gitu ketika kita punya target. Walaupun itu ketika melampaui waktu targetnya kita gagal, nggak apa-apa, karena di selama proses itu pasti bakal ada banyak banget pembelajaran, peningkatan, dan juga pasti benefit yang didapatkan gitu. Ketika suatu organisasi itu punya target dan harus diberi jangka waktu memang kayak gitu. Karena dengan kita punya jangka waktu, kita ngerasa oke, tahun ini sudah sampai sini, tahun depan sudah sampai sini. Jadi nggak diem di tempat organisasinya kayak gitu. Jadi mungkin aku kasih contoh kayak satu UKM yang ada di fakultas kita ya, kayak UKM yang memang berkecimpung di bidang yang selalu berinovasi kayak UKM Titen sama robotika. Mau nggak mau setiap tahun jadi bisa ada lomba tahun depan harus lebih baik daripada lomba. Jadi ada riset mendalam lagi tentang pengembangan itu mungkin yang harus dijadikan metode untuk organisasi lain yang memang mungkin kurang melakukan inovasi itu. Nah,
untuk selanjutnya terkait Ini sih bentar, boleh nggak nambahin dikit? nambah, Ini boleh, Pak. banyak banget sekarang organisasi atau UKM yang nggak berani pasang target. Serius, kayak kita terlalu banyak pesimis gitu loh. Iya serius. Jadi bukan cuma organisasi sih, mahasiswa sekarang pun aku juga ngerasa beberapa kali aku merasakan aku takut punya target. Gitu. Sedangkan punya target itu tuh boleh gitu loh. Bukan berarti kita kayak apa ya, kita nggak realistis atau gimana. Punya target itu boleh buat mancing diri kita biar terus berkembang gitu loh. Kalau kita nggak punya target, ngawang kan, gimana gitu kita ngejalanin apa-apa kan kayak aku ngapain sih, oh ujungnya apa kan kayak gitu. Jadi jangan takut bikin target kayak gitu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari question box Mas. Ini ada teman-teman yang tanya dari topik yang diangkat. Kalau menurut aku dan beberapa orang yang aku tanyain, sesi Mumpes nih paling menyeramkan. Menurut Mas atau Mbak, gimana sih cara biar Mumpes ini nggak menyeramkan? Ya, kalau dari aku biar gak nyerang ya, memang harus dibuat serem sih kalau dari aku pribadi. Biar apa ya? Biar kayak misal kamu melakukan kesalahan atau apa itu kayak nanam di diri kamu itu. Oh iya, berarti aku selama ini mungkin cara pandangnya salah dalam menyikapi suatu hal salah, ngasih solusinya juga salah kayak gitu. Jadi menurutku memang ya gak apa-apa kalau memang dibuat serem, tapi juga harus ada solusinya. Jadi gak hanya marah-marah aja ya, gak hanya marah-marah aja, tapi juga ada solusinya. Dengan solusi ini mungkin bisa buat organisasinya ini jauh lebih baik kayak gitu sih. Jadi evaluasi itu yang membangun organisasi untuk terus berinovasi gitu ya. Dari Mbak Nanda sendiri, Mumpes yang menyeramkan. Sebenarnya itu pola pikir ya. Kalau kita mikir Mumpes itu menyeramkan, artinya kita bikin salah. Ya, kita takut dong, ya kan? Oh, menyeramkan, akhirnya aku takut gitu kan. Aku takut nih mau Mumpes gitu kan. Kalau kita nggak salah, ngapain kita takut buat Mumpes gitu kan? Nah gitu sih. Dan justru mungkin teman-teman tuh ini sih mikirnya menyeramkannya karena banyak orang yang berpendapat semakin beda kayak gitu kan. Justru itu yang menarik. Ketika orang-orang masih mau bicara di Mumpes dan masih mau berkomentar, artinya mereka masih mau peduli sama organisasinya. Dan ketika mereka diam, artinya udah nggak ada, itu makin oh berarti ini organisasinya udah mati. Karena pada di musyawarah besar saja nggak ada yang bicara kayak gitu. Nah jadi lebih ke janganlah anggap itu menyeramkan gitu loh. Lebih ke pikirannya ini pendapat banyak orang yang harus didengarkan dan harus diterima. Kayak gitu, ada yang didengarkan dan diproses gitu, diproses mana yang paling baik untuk organisasi, jadikan itu evaluasi dan dilanjutkan untuk periode berikutnya kayak gitu sih. Jadi jangan anggap itu sesuatu yang horor atau misalkan kayak gimana gitu kan bagi kita. Teman-teman sih ini ya lebih banyak makan juga kan sama zaman sekarang kan banyak banget istilah gak sih, kayak istilah-istilah kayak mental down atau gimana kayak lebih sering ke apa? Iya gak sih, lebih ke sering diagnosis diri sendiri, lebih ke berpikir negatif dan sebagainya gitu kan. Ya udah gitu loh, jadi kayak lebih ke ini memang musyawarah besar, tujuannya adalah untuk bermusyawarah, artinya akan banyak opini, artinya akan banyak sekali entah itu persetujuan atau penolakan, dan itu hal yang wajar kayak gitu sih. Mungkin ini aja sih dari Mumpes, mungkin karena kita yang masih di lingkup akademis ya sesuaikan Mumpes itu sebagai mana kita tuh orang-orang yang memang memiliki akademis. Di mungkin nggak usah perlu narik-narik, marah-marah mungkin. Soalnya menyeramkan, apa yang buat serem? Nah, pertanyaan terakhir banget Mas. Nih, untuk Mas sama Mbak. Apakah organisasi ini masih relevan? Ya, kalau ya masih karena ya itu kayak wadah aja. Jadi kalau memang relevan atau enggaknya pasti sangat relevan dan juga sangat dibutuhkan. Gitu. Karena kalau nggak ada organisasi ini kan nggak ada wadahnya gitu loh. Kan organisasi kan misal contoh dengan teman-teman yang mau ikut MBKM kayak tadi, atau teman-teman ada yang berprestasi mau ikut lomba, atau mungkin non akademisnya ikut kayak olahraga gitu kan bisa dibantu include ke dalam organisasi. Lah kalau nggak ada organisasinya gimana mereka mau berkembang kayak gitu? Gimana mau mereka ikut lomba? Gimana mau mereka mengembangkan bakat mereka di bidang olahraga dan sebagainya? Jadi itu menurutku masih
sangat relevan dan sangat dibutuhkan juga. Tuh. Oke, kalau dari Mas Alif mungkin bahas dari segi kemahasiswaan. Iya. Ini aku lebih ke futuristik aja. Mungkin aku emang masih semester 8 ya. Kayak emang belum lulus juga. Karena aku udah beberapa kali apply kerja sih. Dan teman-teman ini nggak bohong gitu loh. Ada banyak perusahaan multinasional aku bilangnya. Bukan cuma perusahaan biasa, multinasional yang di persyaratannya adalah aktif berorganisasi. Teman-teman harus paham, perusahaan itu bukan cuma cari pekerja, ada perusahaan yang mencari calon pemimpin baru di perusahaannya. Dan dengan belajar di organisasi, itu adalah salah satu bekal buat jadi pemimpin baru buat mereka. Karena mereka merasa, oh, teman-teman ini udah bisa memanajemen gitu misalnya. Sudah pernah memanajemen SDM, sudah pernah memanajemen suatu instansi kayak gitu. Itu. Jadi ada perusahaan dan banyak, dan perusahaan itu bukan cuma perusahaan biasa tapi perusahaan besar yang bisa kita katakan multinasional, bukan perusahaan asing. Itu udah salah satu syaratnya itu adalah aktif berorganisasi kayak gitu. Dan itu nggak hoax gitu loh, maksudnya itu nyata gitu, itu ada dan tertulis, teman-teman bisa cek sendiri kayak gitu di beberapa lowongan perusahaan kayak gitu. Jadi jawabannya itu organisasi masih relevan terkait dengan kemahasiswaan. Mahasiswa tuh bisa mengembangkan minat dan bakat mereka yang mungkin nggak ada di wadah atau tempat-tempat yang lain. Nah, dalam segi futuristiknya yang seperti Mbak Nanda katakan tadi, untuk mencari kerja tuh ada memang beberapa perusahaan yang memberikan syarat itu aktif berorganisasi. Jadi buat teman-teman di sini yang menonton, jadi ayo berorganisasi karena masih benar-benar relevan gitu. Ya nggak Mas? Selama seimbang ya. Selama seimbang. Jadi ya organisasi itu penting, tapi ya tetap tujuan kita kuliah itu apa dulu? Iya. Akademik, organisasi sebagai tambahan. Ya, jangan lupa hard skill, soft skill kayak gitu. Ya. Nggak cuma fokus di satu sisi aja. Ya. Mungkin Mas Alif dan Mbak Nanda itu merupakan pertanyaan terakhir Iya. di sesi kita di Kastap Volume 1 yang membawa tema organisasi Take It or Leave